Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Jeritan Misterius. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Berikhtiar di Jalan yang Salah. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua, dan tak perlu kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sebut saja namanya adalah Tanto. Tanto tengah memanaskan motornya untuk bersiap-siap menuju kios tempat di mana ia berjualan ayam panggang. Kios ayam panggangnya jaraknya tidak begitu jauh dari rumahnya. Sementara sang istri, sebut saja namanya adalah Rumi, tengah memasukkan bumbu kecap ke dalam panci di dapur. "Bu, cepat! Keburu siang," teriak Tanto. "Iya pak, tolong dong panggilin Lisa, suruh dia beli kecap. Soalnya kecapnya tinggal sedikit pak, takutnya nanti kurang," sahut Rumi sang istri. Lisa adalah anak pertama Tanto dan Rumi. Usianya masih 13 tahun. Namun sebentar lagi Lisa akan memiliki adik, sebab Rumi saat itu tengah mengandung anak kedua. Usia kandungannya sudah menginjak 7 bulan. Setelah segala sesuatunya telah siap, Pak Sutri itu kemudian berangkat menuju ke kios ayam panggangnya. Sementara Lisa ditinggal di rumah dan ditugasi oleh Rumi untuk mencuci perkakas bekas membuat adonan bumbu. Singkat ceritanya, tibalah di kios. Keduanya langsung bergegas menyiapkan dagangannya. Tanto lantas menyalakan arang di tempat pembakaran. "Semoga hari ini laku banyak ya pak," keluh si Rumi sambil menata ayam-ayam yang dibungkus daun pisang di etalase gerobak. Memang hampir setahun ini, usaha dagangan ayam panggang milik Tanto dan Rumi sangatlah sepi. Hal ini disebabkan adanya pesaing lain yang juga ikut menjual ayam panggang yang letaknya tidak jauh dari kiosnya. Meski hanya berupa tenda pinggir jalan, namun ayam panggang pesaingnya itu sangat ramai pembeli. Padahal untuk segi harga, ayam milik Tanto lebih murah dibanding saingannya. Sudah 2 tahun ini Tanto menggeluti usaha ayam panggangnya. Ia berjualan ayam panggang karena harus tetap menafkahi keluarga setelah sebelumnya ia di PHK menjadi seorang karyawan di salah satu perusahaan distributor makanan ringan. Namun karena perusahaan mengalami kesulitan keuangan, di mana salah satu manajernya melakukan penggelapan uang, terpaksa Tanto harus dirumahkan. Pada akhirnya, ia pun ikhlas menerima kenyataan itu. Uang pesangon yang ia dapatkan lantas dijadikan modal untuk berjualan. Awalnya memang dagangan ayam panggangnya terbilang sangat ramai karena rasa ayamnya, bumbu-bumbunya hampir mirip dengan rasa ayam panggang khas Klaten. Namun sejak kehadiran pedagang ayam panggang yang berada di dekat lapaknya, pelanggannya semakin hari semakin menyusut. Tanto pun sempat berpikir yang tidak-tidak atas seretnya rezeki yang ia alami di akhir-akhir ini. "Bu, apa kita diguna-guna ya, biar dagangan kita tidak laku?" tanyanya kepada Rumi. "Hus, jangan suuzon pak, mungkin memang lagi waktunya begini. Namanya orang dagang, terkadang rame, terkadang juga sepi," timpal Rumi sedikit menenangkan si Tanto. "Tapi ini sudah hampir setahun loh bu. Sebelum kamu hamil juga sudah mulai sepi. Apalagi sebentar lagi kamu mau melahirkan."
Uang dari mana coba? Biaya sewa kios juga masih belum ada. Keluh Tanto sedikit kesal menanggapi jawaban dari sang istri. Rumi kemudian meminta Tanto untuk beristighfar, sekaligus menasehati agar Tanto untuk rajin lagi beribadah dan meminta pertolongan kepada Allah. Memang semenjak dagangannya menjadi sepi, Tanto lebih sering meninggalkan kewajibannya sebagai umat muslim. Tanto lebih sering melamun di waktu-waktu senggangnya. Hari itu lagi-lagi bukanlah hari yang cukup beruntung. Dagangan ayam panggangnya hanya laku sekitar 15 porsi. Dari 75 porsi yang sudah disiapkan dari rumah. Padahal dulunya, tidak kurang mereka bisa menyiapkan 150 porsi setiap harinya. Dan rata-rata dagangannya selalu habis terjual setiap harinya. Tibalah di rumah, Rumi langsung memasukkan dagangan daging ayam panggangnya yang masih tersisa ke dalam kulkas, berharap daging ayamnya tidak busuk dan bisa dijual kembali keesokan harinya. "Mbak, bikinin bapak kopi," pinta Tanto kepada anak sulungnya. Rumi kemudian menghampiri Tanto yang tengah menyulut api untuk membakar rokok kreteknya di ruang tengah sambil membuka kerudungnya. Ia lalu mengelus-ngelus paha Tanto. "Sabar ya Pak, ini ujian dari Allah. Mungkin kita kurang bersedekahnya," ucap Rumi. "Kurang bersedekah bagaimana, Bu? Apa yang mau disedekahkan? Sementara kita saja hidup kekurangan begini. Lihat tuh Lisa, setiap hari tidak pernah aku bekali uang jajan untuk sekolah. Bapak macam apa aku ini?" jawab Tanto bernada sangat tinggi. Tanto tidak jadi menyeruput kopi yang sudah dibuatkan oleh Lisa, yang sudah tersedia di meja tamu. Ia lantas masuk ke kamar, mengganti baju yang berbau sangat sengit, dan kemudian keluar rumah dengan menggunakan sepeda motornya. Rumi hanya memandang wajah muram si Tanto dan tidak berani menyapa untuk menanyakan suaminya akan pergi kemana. Malam itu ternyata Tanto menemui teman SMA-nya, yaitu si Mamet. Kepada si Mamet, Tanto menceritakan permasalahan hidupnya. Mamet pun memberikan solusi agar Tanto pergi ke Purwokerto, menemui salah satu orang pintar untuk meminta pertolongan. Mamet sendiri cukup tahu mengenai orang pintar itu karena sering mengantar bosnya ke sana. Dengan nada yang cukup rendah dan khawatir didengar istrinya, Mamet menceritakan kepada Tanto jika usaha bosnya hampir bangkrut waktu itu. Namun setelah berulang kali datang ke orang pintar itu, kini usaha bosnya akhirnya kembali normal. Solusinya ya hanya ke Purwokerto toh. Kamu temui Mbah Darmo, minta penglaris, pasti akan dikasih. Karena beliau memang suka bantu orang-orang yang sedang kesulitan. Maharnya juga tidak besar kok, bisik Mamet tepat di telinga si Tanto. Tanto awalnya dengan tegas menolak. Ia khawatir jika nekat menemui orang pintar itu, maka akan ada dampak buruk bagi keluarganya. Apalagi ia juga khawatir memakai jalan penglarisan, biasanya seringkali menggunakan tumbal. Namun di sini Mamet meyakinkan jika tidak ada tumbal sama sekali. Hal itu dibuktikan dengan bosnya yang sudah 5 tahun menggunakan penglarisan, namun tidak ada yang ditumbalkan. Tenang toh, aman kok, tidak ada tumbal-tumbalan. Lah buktinya bosku sampai sekarang damai-damai saja hidupnya. Besok aku akan antar kalau kamu mau.
Mamet menawarkan diri. Tante yang semakin penat mendapat solusi itu akhirnya mengakhiri obrolan. Ia pun berpamitan untuk pulang. Namun di perjalanan pulang, ia terus-menerus mengingat-ingat saran dari Mamet. Dan pada akhirnya, ia meyakini jika sudah tidak ada jalan keluar lainnya ketimbang harus berhutang ke bank. Sebab sudah tidak ada lagi barang berharga di rumah, kecuali kulkas dan TV yang menjadi satu-satunya media hiburan bagi keluarganya. Singkatnya, setibanya Tanto di rumah, Tanto langsung memanggil istrinya. Saat itu Rumi sedang tertidur dengan pulas. Dengan setengah menahan kantuk, Rumi kemudian terbangun dan langsung menghampiri Tanto di ruang tengah. Tanto kemudian mengutarakan keinginannya untuk pergi ke Purwokerto. Ia meminta izin kepada Rumi di larut malam itu. Bu, Bapak besok izin mau ke Purwokerto ya Bu. Mau ikhtiar agar usaha kita bisa normal lagi, kata si Tanto. Kok mendadak sih Pak? Memangnya ikhtiarnya apa Pak? Tanya Rumi penasaran. Bapak mau minta penglarisan Bu, tapi aman kok, tidak ada tumbal-tumbalan, jawab Tanto menjelaskan. Astagfirullahaladzim, istighfar Pak, itu syirik, haram Pak. Ibu tidak setuju. Ingat ini Pak, ucap si Rumi sambil menunjuk ke arah perutnya yang sedang membuncit. Kamu mau hidup enak tidak? Atau suka dengan hidup seperti ini? Melarat terus-menerus. Nada Tante meninggi. Lisa yang mendengar suara bapaknya lantas terbangun dari tidurnya. Kebetulan pintu kamar Lisa tidak tertutup, hanya terhalang dengan kelambu. Ia lalu menguping pembicaraan bapak dan ibunya. Lisa pun mendengar jika bapaknya tetap kekeh untuk tetap pergi ke Purwokerto bersama si Mamet. Meski waktu itu si Rumi bersikeras untuk melarang, namun keesokan harinya, setelah pulang sekolah, Lisa diminta ibunya untuk ikut membantu berjualan di kios. Memang hal ini sudah lumrah Lisa lakukan jika salah satu dari orang tuanya sedang ada keperluan atau sedang sakit. Bu, Bapak jadi berangkat ke Purwokerto ya Bu? Tanya Lisa kepada ibunya yang tengah menata arang di tempat pembakaran. Kok kamu tahu, Duk? Jawab Rumi sedikit kaget. Semalam Lisa dengar pembicaraan ibu sama bapak. Memangnya bapak mau apa, Bu? Bapakmu mau ikhtiar, biar usaha kita lancar lagi, Duk. Mudah-mudahan bapakmu dilindungi Allah ya, Duk. Bibir Rumi sedikit bergetar menjawab pertanyaan anaknya karena menahan tangis. Rumi tampak masih tidak ikhlas akan pilihan suaminya yang akan melakukan hal itu. Hari itu dagangan masih saja sepi. Pukul 8 malam, Rumi dan Lisa memutuskan membereskan dagangannya dan kembali pulang ke rumah. Sementara Tanto belum juga pulang. Di rumah Rumi tampak begitu sangat cemas. Berulang kali ia mondar-mandir di ruangan tengah. Ponsel Tanto pun tidak aktif sedari siang. Sementara itu Lisa tengah mencuci piring bekas makan bersama ibunya di dapur. Lalu tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca di dalam dapur. Apa itu, Dok? Tanya Rumi kepada anak gadisnya. Gelas, Bu. Maaf, Lisa tidak sengaja kesenggol, jawab Lisa. Dengan adanya kejadian tersebut, Rumi semakin was-was.
Namun was-wasannya mereda setelah ia mendengar suara motor si Tanto memasuki halaman rumah. "Assalamualaikum." Tanto mengucapkan salam sembari memasuki rumah. Disapalah istrinya sambil menyodorkan bibirnya dan mendarat tepat di kening Rumi. "Alhamdulillah Pak, sampai juga. Aku dan Lisa cemas Pak nungguin Bapak dari tadi," ucap Rumi. Tanto malah terkekeh. Raut mukanya menunjukkan kebahagiaan. Berbeda dengan hari-hari biasanya, di mana ia selalu terlihat murung. Dijinjingnya tas hitam kecil menuju kamar. "Bapak mau mandi dulu Bu, keringetan. Nanti Bapak ceritain," ujar Tanto keluar dari kamar menuju ke arah kamar mandi, seraya mencubit pipi Lisa. Selepas Tanto mandi, Tanto meminta Rumi untuk membuatkan kopi dan juga mie instan. Sementara Lisa masuk ke kamar untuk mengerjakan PR-nya. Sambil memakan mie instan, Tanto bercerita bahwa ia akan kembali ke Purwokerto 3 hari lagi. Kata si Tanto, setidaknya ia akan menginap selama seminggu di sana. "Pokoknya tenang Bu, aman. Ibu tidak perlu khawatir atau berpikir yang aneh-aneh. Semuanya aman, tidak ada yang berbahaya Bu," ujar Tanto meyakinkan sang istri. Melihat suaminya pulang dengan kondisi yang baik-baik saja, Rumi pun lantas mempercayai perkataan si Tanto. Rumi mencoba berprasangka baik dengan maksud suaminya itu. Meski di dalam hatinya, ia masih tidak ikhlas dengan keputusan Tanto yang memilih mencari jalan keluar dengan menggunakan penglarisan. Singkatnya, tibalah di hari itu. Mamet menyambangi rumah Tanto. Ia menjemput Tanto untuk bersama-sama pergi ke Purwokerto. Rumi pun terkejut dengan kemunculan si Mamet yang sudah tiba di rumah sepagi itu. "Loh, Mas Mamet, kok sudah sampai di sini? Memangnya tidak berangkat kerja, Mas?" tanya Rumi. Saya sudah keluar kerja Mbak Rumi, kan mau ikut kerja sama Tanto. Nanti Tanto jadi bos baru saya," jawab Mamet dengan tertawa kecil. "Kamu tidak ingat Bu, kan hari ini Bapak mau ke Purwokerto." Suara Tanto dari belakang mengagetkan Rumi yang tengah berdiri di pintu depan. "Astaga, Ibu lupa Pak. Sebentar, Ibu siapin sarapan dulu Pak." Lisa keluar dari dalam kamar, lalu bersiap-siap pergi ke sekolah. Ia pun lantas berpamitan kepada Tanto dan Rumi. Seperti biasanya, Lisa tidak pernah sarapan terlebih dahulu. "Lisa berangkat sekolah dulu ya Pak, Bu. Assalamualaikum," ujar Lisa. "Waalaikumsalam. Pakai saja motor Bapak, Du. Bapak mau keluar kota. Motor Bapak tinggal. Siapa tahu nanti kamu butuh untuk belanja sama Ibu," kata si Tanto, sambil memberikan uang saku yang lumayan cukup banyak kepada Lisa. "Tidak Pak, Lisa naik angkot saja. Nanti takut ditilang polisi." Ini tidak salah Pak. Uangnya kok banyak sekali. Bapak lagi dapat rezeki ya?" "Alhamdulillah," kata si Lisa, dan dibalas dengan tangan Tante mengelus-ngelus kepala Lisa. Kini hidangan sarapan sudah ada di depan meja makan. Rumi kemudian memanggil si Mamet dan Tanto yang sedari tadi berbincang di teras rumah. Keduanya langsung menuju ruang makan
dan langsung melahap nasi goreng buatan Rumi. Rumi duduk di samping Tanto sambil berpesan agar tidak bermain serong selama berada di Purwokerto. Wajar saja Rumi berkata demikian. Masalahnya Rumi baru kali pertama ini ditinggal Tanto keluar kota dengan waktu yang cukup lama. Tentu saja ada rasa was-was di dalam hatinya. Namanya laki-laki, bisa saja tergoda wanita lain saat jauh dari istrinya. Setelah selesai sarapan, Tanto kemudian masuk ke kamar dan memasukkan beberapa baju ganti untuk ia bawa ke Purwokerto. Ia lalu memberikan sesuatu yang dibungkus koran kepada sang istri. Bungkusan kecil itu berisi uang. Namun Tanto tidak menjelaskan dari mana uang itu ia dapatkan. Rumi pun hanya mengangguk dan lalu mengucapkan terima kasih. Ia lalu memanjatkan doa kepada Allah agar suaminya dijauhkan dari malapetaka. Doa itu ia panjatkan tepat di hadapan si Tanto. Singkatnya pukul 1 siang, Tanto dan Memet sudah tiba di Purwokerto. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah tempat, lokasi yang sudah ditentukan oleh Mbah Darmo sebelumnya. Tempat ini cukup terkenal di Purwokerto. Tanto dan Memet akhirnya kembali naik bus. Karena memang lokasi itu berada sekitar 25 km dari Purwokerto kota. Kini tibalah di tempat itu. Kedua sekawan itu kemudian mencari sebuah warung makan untuk mengisi perut, sekaligus menunggu Mbah Darmo. Mbah Darmo menjanjikan akan bertemu keduanya sebelum asar. Sambil mengisi perut, Tanto dan Mamet berbincang. Jika jalan yang diambilnya ini berhasil, maka Mamet ia janjikan akan dibukakan kios ayam di wilayah lain dan menjadi cabang dari kios ayam miliknya. Pokoknya, nanti kita harus sukses bersama-sama, Met. Semoga kita berhasil, ujar si Tanto. Iya, Toh. Aku sudah bosan hidup seperti ini. Pasti kita akan berhasil. Buktinya kemarin saja belum apa-apa. Kamu sudah dikasih uang sama Mbah Darmo, timbal si Mamet. Tidak lama Mbah Darmo pun akhirnya telah datang. Ia datang bersama 2 orang yang Tanto dan Mamet juga tidak mengenalnya. Sudah lama kalian menunggu. Maaf, tadi si Mbah cari minyak dulu untuk sebagai syarat kalian. Perkenalkan, ini Sudir dan Wahyu, murid Mbah, kata Mbah Darmo. Tanto dan Mamet saling menjabat tangan. Kelima orang itu akhirnya larut dalam obrolan di sebuah warung kecil sebelum diajak Mbah Darmo bermalam di rumahnya. Menjelang petang hari, dari lokasi itu, kelima orang itu beranjak menuju rumah Mbah Darmo, yang nantinya akan dijadikan sebagai lokasi pertapaan si Tanto. Rumah Mbah Darmo sendiri cukup jauh dari lokasi itu. Mbah Darmo sendiri memang bukanlah warga desa di mana lokasi itu berada. Ia juga bukanlah kuncen tempat itu. Namun untuk perkara saat ini, ia ahlinya. Ia cukup tenar dikenal oleh warga Purwokerto dan juga sekitarnya. Tamunya pun sangat banyak yang datang dari luar Jawa. Sepengakuan Mbah Darmo, ia dulu menjalani laku tirakat selama 5 tahun di tempat itu. Ya, tempat itu sebuah gunung, yang dimana ada sebuah goa, yang nantinya akan dijadikan tempat pertapanya si Tanto.
Saat menjalani laku tirakat itu, ia mendapatkan sebuah wangsit dan bisa menjadi seperti sekarang ini, menjadi perantara penghubung manusia dengan jin yang ingin mendapatkan kekayaan. Kamarnya sudah disiapkan. Silakan kalian mandi dulu. Nanti kalian tidur di sana, ujar Mbah Darmo sambil menunjuk ke arah samping kanan ruang tengah di rumahnya. Tanto dan Mamet berpamitan untuk masuk ke dalam kamar. Keduanya langsung membereskan barang bawaannya dan bersiap untuk mandi. Setelah selesai mandi, kedua sekawan tadi menuju ruang tengah. Mbah Sri, istri dari Mbah Darmo, menyuruh Tanto dan Mamet masuk sebuah kamar. Ternyata Mbah Darmo sudah menunggu di dalam kamar. Saat membuka kamar, aroma dupa dan kemenyan menyeruak ke dalam hidung mereka berdua. Kamar itu merupakan tempat praktik Mbah Darmo. Ternyata Sudir dan Wahyu juga sudah ada di dalam sana. Kamar itu cukup membuat Tanto dan Mamet merinding. Benda-benda pusaka tertata dengan rapi. Ada pula alat mediumisasi, seperti jengklot dan boneka yang dibuat layaknya seperti pocong, tergeletak di sudut kanan kamar. Duduklah, minumlah air yang di gelas itu, ucap Mbah Darmo sambil menunjuk gelas berisi air putih bercampur bermacam aneka bunga. Karena yang akan mengikuti praktik ini adalah Tanto, maka dialah yang minum air itu. Setelah itu Mbah Darmo kemudian merapalkan berbagai macam mantra. Tanto diminta menutup mata, sementara si Mamet disuruh untuk mundur, untuk duduk bersila dan bergabung dengan kedua murid Mbah Darmo. Tiba-tiba menggeletak tidak sadarkan diri. Sekitar hampir setengah jam, ia kemudian bangun setelah Mbah Darmo memanggil namanya. Apa yang kamu lihat? Tanya Mbah Darmo kepada Tanto. Ada pria yang gagah, Mbah. Dia menghampiri saya. Sosoknya gagah, memakai baju seperti orang kerajaan. Dia meminta untuk saya bertapa di salah satu petilasan di gunung itu, ujar Tanto menjelaskan. Mbah Darmo menyudahi ritual itu dan meminta Tanto untuk beristirahat. Masalahnya keesokan harinya, ia akan ke Sendang, tempat pemandian, di salah satu goa di kawasan pantai yang ada di Purwokerto. Sekitar pukul 4 subuh, Mbah Darmo membangunkan Tanto dan Mamet. Ia meminta Tanto dan Mamet untuk bersiap-siap menuju goa. Di depan rumah, mobil sewaan sudah terparkir. Wahyu dan Sudir sudah menunggu. Mereka berlima akhirnya menuju ke sana sebelum fajar menyembul. Di lokasi goa, sang juru kunci sudah menunggu. Mbah Darmo menghampiri dan berbincang sebentar. Entah apa yang mereka perbincangkan. Setelah itu Mbah Darmo mengajak si Tanto untuk masuk ke dalam goa. Sementara Mamet menunggu di mulut goa, ditemani Sudir dan Wahyu. Cukup lama ritual yang dijalani oleh Tanto di dalam goa. Setidaknya hampir 2 jam lamanya. Sambil menunggu, Mamet iseng bertanya-tanya kepada juru kunci goa tersebut. Dari penuturan juru kunci goa, memang goa itu sering dijadikan salah satu syarat ritual seseorang untuk mencari pesugihan. Di dalam goa terdapat beberapa petilasan yang juga dianggap keramat. Pesugihan bukan untuk syarat penglarisan, Mbah, kata Mamet sedikit terkejut.
mendengar penjelasan sang juru kunci. Celaka, yang namanya pesugihan pasti akan meminta tumbal, gumamnya dalam hati. Setelah selesai melakukan ritual, mereka kemudian kembali ke rumah Mbak Darmo. Sepanjang perjalanan, Mamet terus saja mematung tanpa mengeluarkan sepatah kata pun di dalam mobil. Ia menyesal menyarankan temannya untuk menemui Mbak Darmo. Kini tibalah di rumah Mbak Darmo. Basri istrinya sudah memasak sejumlah masakan. Salah satunya terdapat menu ayam ingkung yang ditempatkan di sebuah tambak beranyaman bambu, dan juga terdapat aneka ragam jajanan pasar. Makanan-makanan itu akhirnya dimasukkan ke kamar praktik Mbak Darmo. Sementara itu Tanto dan Mamet diminta menunggu di ruang tengah. Cukup lama keduanya menunggu sebelum Mbak Darmo meminta mereka masuk ke dalam kamar. Makan dulu ayam ingkung ini, habiskan, jangan sampai tersisa. Kalau tidak sanggup, makan berdua sama Mamet, kata Mbak Darmo. Ayo Met, makan Met, bukannya tadi kamu bilang sudah lapar, ucap Tanto pada Mamet. Sudah, kamu makan saja. Kamu hanya membantu, tidak akan ada apa-apa, ujar Mbak Darmo, seperti sudah mengetahui apa yang dipikirkan oleh Mamet. Saat mencoba makan ayam itu, Tanto dan Mamet saling pandang. Ayam ingkung yang diharapkan akan terasa nikmat dimakan setelah tadi tidak sarapan. Nyatanya tidak demikian. Ayam ingkung itu terasa anyep, berbau sangat amis, dan rasa bumbunya tidak ada sama sekali, seperti masih mentah. Mbak Darmo hanya berdiam diri, memandang Tanto dan Mamet yang sedang makan. Sesekali ia terus meminta agar Tanto dan Mamet menghabiskan ayam ingkung itu. Tanto dan Mamet terus melanjutkan makannya, meski menahan rasa mual ingin muntah. Kemudian Mbak Darmo mendekati keduanya. Diusaplah mata keduanya dengan menggunakan ibu jari. Saat membuka mata, mereka melihat ternyata mereka tengah memakan ayam ingkung tersebut bersama sejumlah makhluk tak kasat mata. Raut muka makhluk tak kasat mata itu bermacam-macam. Keduanya menunduk dan tetap melanjutkan makannya, meski dalam keadaan ketakutan. Entah apa yang membuat Mbak Darmo membuka mata batin mereka berdua. Yang jelas saat itu, mereka berpesta, makan dengan kawanan jin. Singkatnya, setelah ayam ingkung habis termakan, Mbak Darmo memberikan penjelasan bahwa esok hari adalah tepat malam Jumat Kliwon. Tanto diminta kembali ke gua itu untuk bertapa seorang diri semalaman, dimulai selepas Isya hingga waktu subuh. Tanto dan Mamet akhirnya kembali ke kamar tidurnya. Mereka tidak berani membicarakan mengenai kejadian makan ayam ingkung itu. Namun di sisi lain, hati Mamet tergerak, ingin memberitahu mengenai ritual pesugihan yang ia ketahui kepada si Tanto. Toh, kamu yakin akan melakukan ini? Kamu tidak akan menyesal, ujar si Mamet. Saya sudah sangat yakin, Met, sahut Tanto yang saat itu tengah rebahan di dalam ranjang bambu. Toh, tapi ini ritual pesugihan, bukan pengelarisan. Aku tahu setelah dapat informasi dari juru kunci gua itu.
ucap si Mamet. Jawaban mengejutkan terlontar dari mulut Tanto. Ia meminta Mamet tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu merasa bersalah. Sebab sejak pertemuan awal, Badarmo sudah memberitahu kepada Tanto jika apa yang dilakukannya hingga sejauh ini adalah ritual pesugihan. Ia juga baru memberitahu kepada Mamet bahwa Badarmo sempat memberikan uang kepada dirinya untuk diberikan kepada anak dan juga istrinya sebelum ia menjalani ritual selanjutnya. Aku sudah tahu, Met. Tenang saja. Aku tidak akan menumbalkan istri dan anakku. Pesugihan ini yang aku rasa tepat untukku. Bukanlah pengelarisan yang kamu sarankan. Kalau pengelarisan, efeknya lama sekali, Met. Jelas si Tanto. Keesokan harinya, Tanto, Mamet, Badarmo, dan juga kedua muridnya kembali ke goa, tempat di mana Tanto akan melakukan pertapaan. Sebelum petang, kelima orang tersebut sudah tiba di sana. Azan maghrib berkumandang. Tanto dan Mamet meminta izin kepada Badarmo untuk sholat terlebih dahulu. Badarmo pun mengiyakan. Sementara ia dan kedua muridnya masuk dulu ke lokasi, melewati gerbang utama. Setelah selesai sholat, Mamet pun meyakinkan sekali lagi atas niat Tanto mencari pesugihan itu. Yakinkan hati kamu dulu. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari, kata si Mamet. Aku sudah mantap, Met. Jika jalan ini salah di mata Allah, aku akan berdoa agar diampuni kesalahanku. Yang aku pikirkan sekarang adalah nasib si Rumi, Lisa, dan juga si Jabang bayi, supaya mereka bisa hidup bahagia selepas ini. Itu saja, Met, ucap Tanto panjang lebar. Mereka berdua akhirnya menyusul Badarmo. Badarmo sendiri sudah menunggu di jalan setapak, di mana itu merupakan trek menuju ke arah puncak. Mereka berlima akhirnya melanjutkan perjalanan sebelum kumandang azan Isya terdengar. Memang saat itu, lokasi gunung itu tengah rame-ramenya pengunjung. Namun untuk petilasan yang akan digunakan Tanto bertapa sudah disterilkan. Juru kunci sudah menutup akses pengunjung ke petilasan itu. Mungkin itu adalah permintaan dari Badarmo. Tibalah di petilasan. Badarmo mengeluarkan sejumlah barang yang akan digunakan untuk ritual, termasuk sesajen yang sudah disiapkan sebelumnya. Digelarlah sebuah tikar yang mirip dengan tikar yang kerap digunakan untuk memakamkan jenazah. Pun demikian dengan dupa, kemenyan, minyak candu, aneka kembang dan keris pusaka milik Badarmo diletakkan di atas tikar itu. Badarmo kemudian duduk, lalu memejamkan matanya sambil melipatkan kedua tangannya di depan dada. Mulutnya mengeluarkan sejumlah mantra. Tidak lama kemudian, angin ribut pun datang. Pohon-pohon besar di sekeliling mereka berdecit, seperti akan tumbang. Namun angin ribut itu langsung berhenti setelah Badarmo menyudahi ritual dan memanggil Tanto untuk duduk di sampingnya. Badarmo mendekati telinga Tanto dan membisikkan isyarat sesuatu. Kepala Tanto mengangguk, memberi isyarat apa yang Badarmo katakan padanya. Kamu akan saya tinggal. Nanti saya akan kesini lagi sebelum subuh, ucap Badarmo. Iya, Mbak. Doakan saya agar mendapat restu, ucap Tanto disusul anggukan kepala Badarmo.
Mereka berempat lantas turun meninggalkan si Tanto sendirian di petilasan itu. Tiba di pelataran bawah, Badarmo mengajak untuk beristirahat, menunggu selesainya pertapaan si Tanto. Tepatnya di satu bangunan yang cukup besar di lokasi gunung itu. Mamet yang penasaran, kemudian melemparkan beberapa pertanyaan kepada Badarmo. Mohon maaf, Mbah. Saya mau tanya, apa Tanto tidak apa-apa ditinggal sendirian? Takutnya kenapa-kenapa, Mbah. Atau Tanto akan mendapatkan gangguan. Ucap Mamet kepada Badarmo. Kamu tidak perlu khawatir. Penunggu petilasan sudah mengizinkan, kata Badarmo. Dan bersambung, apakah Tanto akan berhasil melakukan ritual yang ia inginkan? Bagaimana kelanjutan kisah ini? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.